Gimana sih cara backtest strategi trading di TradingView? Ini yang saya lakukan dan hari ini saya mau sharing buat teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, lebih baik kita mengetahui manfaat atau tujuan dari kita backtesting itu apa. Kalau teman-teman subscribe YouTube-nya Jeripedia cukup lama, pasti teman-teman tahu ada banyak banget video yang membahas tentang backtesting. Bahkan kita pernah beberapa kali live tentang backtesting, teman-teman, dan teman-teman bisa tonton di YouTube-nya Jeripedia. Yang pertama, tujuannya adalah agar kita tahu ekspektasinya. Kalau loss itu loss-nya dapat berapa, kalau win-nya dapat berapa. Konyol dong kalau kita menjalankan sebuah sistem, kita nggak tahu ekspektasinya. Itu aneh banget sih menurut saya. Yang kedua adalah agar kita percaya diri saat kita berada di real market. Atau saat kita menjalankan strategi yang kita terapkan secara beneran. Pakai duit beneran. Kita bisa building skill kita saat kita backtesting. Kita bisa latihan mata, mempertajam mata kita setiap kali kita melakukan backtesting. Dan sekali lagi, teman-teman, yang nomor 3 adalah agar kita punya data pembanding. Kalau teman-teman tidak punya data pembanding, saat teman-teman terjun ke real market, teman-teman nggak pernah punya latihan data backtestnya, ya teman-teman gimana? Saya di track yang benar atau salah ya sekarang ya? Kok saya mengalami loss beruntun 5 kali? Apakah ini wajar? Ya ini teman-teman perlu data pembanding. Kalau teman-teman nggak punya datanya, itu aneh banget. Dan sekali lagi, data adalah kekuatan kita. Sekali lagi, data is power. Is our power, teman-teman. Dan kita akan langsung masuk ke dalam materi intinya. Yang perlu kita siapkan adalah tentu aja satu set strategi. Saya ulangi sekali lagi, satu set strategi. Bukan hanya ujungnya doang, bukan hanya ujung belakangnya doang, bukan hanya tengahnya doang. Satu set strategi. Saya ulangi sekali lagi, satu set strategi. Supaya teman-teman nyantol ya. Satu set strategi. Yang kedua adalah TradingView, dan sekali lagi TradingView-nya minimal pro. Teman-teman bisa mendaftar TradingView melalui link yang tersedia di deskripsi atau di pin komen. Itu adalah link affiliate saya. Dan kalau teman-teman pengen lihat, ini adalah harga TradingView ya, sekitar ini $13 per tahun, minimum pro. Saya pun pakai pro ya, teman-teman, nggak perlu yang premium sih. Kalau teman-teman pengen backtestnya mundur banget, misalkan sekarang 2022, teman-teman mau backtest H1, mau mundur 5 tahun atau 4 tahun atau 3 tahun ke belakang lah misalkan. Ya teman-teman perlu yang premium atau pro plus. Tapi kalau yang hanya mau mundur 1 atau 2 tahun bisa pakai yang pro. Oke, kita akan langsung kembali lagi ke chart saya. Saya akan buka catatan saya lagi. Nah, ini adalah link affiliate saya. Kalau teman-teman mau pakai ini juga boleh, kalau enggak juga nggak masalah. Kemudian, yuk kita mulai. Nah, apa yang akan kita pakai fitur-fitur TradingView Pro-nya, teman-teman? Kita akan pakai fitur replay khususnya ya. Kita akan pakai fitur drawing juga, kita akan pakai fitur go to. Nah, biasanya yang saya lakukan adalah saya mau mundur dulu. Namanya backtest kan pengetesan mundur. Saya mau mundur seberapa? Misalkan saya mau ngetes 1 tahun ke belakang, tahun 2021 hingga ya, tahun Januari tanggal 1 sampai Desember tanggal 31 2021. Kita akan pakai fitur go to. Caranya, teman-teman arahkan kursor teman-teman ke sini. Pojok kiri bawah, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat kursor saya lagi goyang-goyang gede itu di sana ya. Klik simbol yang ini. Itu adalah fitur go to. Kita mau kemana? Kita isikan tanggalnya. Teman-teman bisa lihat ya, go to. Pergi kemana? Saya mau ke tanggal 1. Bulan 1 tahun 2021 misalkan. Saya rencananya kan mau backtest setahun tuh. Ya, saya mau mundur tanggal 1 tahun 2021 bulan 1. Saya klik go to. Kita akan tunggu sejenak, teman-teman. Kita akan tunggu sejenak akan jalan ya. Kamu bisa lihat sekarang harga atau tanggalnya di mana? Sudah di 4 Januari. Ya, kita bisa pakai fitur replay setelahnya. Replay, kita klik di sebelah atau bagian atas. Ya, teman bisa lihat ya, kursor saya lagi goyang-goyang di sana. Saya klik replaynya sampai muncul warna biru atau ungu, ini terserah ya, teman-teman. Kita arahkan kursor kita ke yang paling mentok tuh. Mentok di mana tuh? Ada gambar gunting ya. Kita akan klik di sana sembarang tempat aja. Kemudian, nah, ini kan chartnya hilang ya, teman-teman. Ini chartnya yang mana? Kita akan double klik di sebelah kanan sini ya, ini adalah harga. Teman-teman double klik, klik. Nah, teman-teman akan dibawa ke chart sekarang. Tanggal berapa nih? Tanggal 1 Januari. Tuh, udah bener ya, udah sesuai. Nah, setelah itu yang saya lakukan apa? Saya akan menjalankan
chart ini pelan-pelan, kemudian saya akan lakukan entry di area yang sesuai dengan strategi yang saya gunakan. Sekali lagi, teman-teman perlu kuasai satu set strategi. Nah, untuk urusan menjalankan chartnya, teman-teman bisa pakai tombol play di sini. Nah, teman-teman bisa lihat, chartnya kan sekarang jalan ya, teman-teman. Chartnya sekarang jalan. Nah, untuk mengatur kecepatan dari jalannya chart ini, teman-teman bisa klik tombol yang ini, yang tengah. Oke, lihat ya, ada kursor saya goyang-goyang, teman-teman. Teman bisa pilih kecepatannya seberapa kali. 1 kali, setengah kali, dan lain sebagainya. Semakin ke atas, semakin cepat tentu aja. Saya biasanya pakai kali 3 ini. Nggak terlalu cepat, agar saya tetap bisa menangkap peluang yang ada di sini. Jadi saya bisa tidak lewat, tidak miss ya peluangnya. Silakan teman-teman pakai fitur ini. Dan kalau teman-teman mau menjalankan candlenya satu persatu, silakan teman-teman klik ini. Oke, silakan teman-teman klik yang ini. Jadi yang saya maksud untuk menjalankan candle satu persatu tuh yang ini teman-teman. Simbolnya yang ini ya, forward. Oke, teman-teman klik aja. Nah, candlenya akan jalan tuh satu-satu. Satu kali klik, satu candle. Satu kali klik, satu candle. Satu kali klik, satu candle, dan seterusnya. Dan kalau teman-teman pengen kembali ke sekarang ya, detik sekarang ya, ini tuh real time. Ini tombolnya. Untuk jam tuh lompat, misalkan aduh kelewatan nih, saya kelewatan ya. Harusnya saya ambil area di sini misalkan. Teman-teman bisa pakai ini untuk mundurin chartnya. Nah, itu adalah beberapa fitur yang bisa saya jelaskan. Sekali lagi saya akan ulangi teman-teman. Untuk play, kita bisa pakai tombol yang ini. Oke. Saya akan klik ya. Untuk pause, saya akan klik tombol yang ini juga. Untuk kecepatannya, teman-teman bisa pakai ini, pilih replay speed-nya. Kemudian untuk menjalankan candle satu persatu, kamu bisa pakai ini ya. Klik, 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 klik. Atau teman-teman juga bisa pakai yang namanya shortcut di keyboard teman-teman. Nah, ini shortcut-nya. Kalau di Windows saya lupa. Sekarang saya pakai Mac jadi lupa shortcut-nya di Windows ya. Kalau teman-teman pakai ini adalah shortcut-nya. Shift sama arah bawah misalkan untuk play. Saya akan pakai shortcut ya, ini shortcutnya saya gunakan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekali lagi teman-teman bisa pakai jam tuh untuk mundur ya, jam tuh ini untuk mundur. Misalkan saya mau mundur ke sini, nah teman-teman bisa pilih jam tuh, klik jam tuh, lalu arahkan ke tempat yang teman-teman inginkan. Nah sebenarnya cara saya cuma gitu aja. Ini adalah untuk navigasi ya teman-teman, mundur, maju, kecepatan dan lain sebagainya. Kemudian tool untuk drawing. Nah, teman-teman bisa lihat di pojok kiri teman-teman ada tool untuk drawing. Mulai dari bentuk apa aja, kotak, lingkaran, semuanya ada di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Di bagian kiri kita ada, teman-teman ada kursor saya yang lagi goyang-goyang ya, di sana teman bisa pilih mau butuh kotak, butuh lingkaran, semuanya bisa teman-teman pilih. Nah, biasanya kalau misalkan tool itu sering saya pakai, saya akan masukkan ke favorit. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa masukkan ke favorit seperti ini. Ada simbol warna gambar bintang di sana, bisa teman-teman klik. Dan di sana teman-teman bisa lihat simbol bintangnya akan berubah menjadi warna kuning. Nah, artinya teman-teman udah memasukkan tool tersebut ke dalam favorit. Nah, ini udah saya masukin ke favorit. Saya sering nulis teks ya, saya masukkan ke favorit dan seterusnya. Nah, favorit cara mengaktifkannya di mana? Bisa ke pojok kiri bawah, teman-teman bisa lihat ya. Saya akan matikan gambar saya dulu. Webcam saya matikan. Nah, teman-teman bisa lihat pojok kiri bawah. Ada kursor saya lagi goyang-goyang. Klik aja di sana. Klik. Nah, teman-teman akan muncul tuh. Tool favorit teman-teman ada di sini. Bisa teman-teman lihat ya. Saya akan matikan. Hilang. Saya akan nyalakan. Muncul. Nah, itu adalah tool yang sering banget saya gunakan. Oke, kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa lihat. Saya kembalikan webcam saya dulu. Nah, di sini teman-teman, misalkan saya mau buy di mana, di area demand ini misalkan. Ya, saya akan buy di sana misalkan. Ini ngawur aja ya, teman-teman. Ini ngawur. Saya akan jalankan, teman-teman. Saya akan jalankan. Oh, ternyata SL. Nah, misalkan, oh ternyata di sana ada SL. Saya akan capture gambarnya dengan cara pojok kanan atas tuh ada gambar kamera. Ini logonya nutupin ya. Saya akan matikan logonya bentar. Teman-teman bisa lihat. Oke, di pojok kanan atas ada gambar kamera. Biasanya saya akan open image in new tab. Saya akan membuka gambarnya di tab baru. Setelah itu, saya akan copy image ini ke dalam jurnal saya.
Saya biasa akan membuat Google Slide. Oke. Saya akan masukkan gambar itu ke Google Slide, teman-teman. Caranya, insert. Ini sudah di Google Slide-nya. Insert, image, by URL. Barulah saya paste URL yang barusan aja saya copy tadi. Lalu saya klik insert image. Nah, udah muncul tuh di sana. Biasanya saya juga menambahkan teks di sini. Insert, text box. Di sini saya kasih keterangan SL. Tanggalnya tanggal berapa? Saya masukin biasanya. Di sini SL tanggal 21 Desember 2020 misalkan. 21 Desember 2020. Nah, teman bisa kasih tanggal atau informasi yang perlu teman-teman masukkan sesuai dengan strategi yang teman-teman gunakan. Kemudian mau pakai Excel atau Google Sheet ya juga bisa ya. Teman-teman tuh kasih keterangan, ini nomor berapa? Nomor 1 misalkan. Pairnya apa? Ini yang umum-umum aja ya. Tanggalnya berapa? Jamnya jam berapa? Posisinya sell atau buy. Kemudian skornya, zone-nya berapa? Di sana saya kasih skor move out misalkan. Skor apa gitu. Dan seterusnya misalkan. Kemudian di sini saya lihat strateginya apa yang saya gunakan. Misalkan follow trend dan seterusnya. Saya masukkan di sana. Gambarnya, linknya biasanya saya paste di sana dan seterusnya. Ini cara saya untuk melakukan journaling. Dan teman-teman bisa lihat format jurnal yang biasa saya gunakan misalkan ini ya. Teman-teman bisa lihat ada tabel seperti ini. Gambarnya seperti ini biasanya saya kumpulkan teman-teman. Oke, Euro USD skornya apa? Ini kenapa hilang ya? Oh enggak. Nah, pair Euro USD posisinya long, tanggalnya kapan? Kemudian skornya berapa? Hasilnya seperti berapa? TP1, TP2, TP3 berapa R nih saya kumpulin di sana. Gambar before afternya biasanya saya juga tulis di sana. Kemudian akumulasi setelah selesai nanti ya kita akan totalin. Berapa akumulasi dari TP1-nya, TP2-nya berapa, TP3-nya berapa, saya akan total di sana. Ini sekreatif teman-teman mungkin ya. Jadi seperlunya, sekreatif mungkin silahkan teman-teman adjust data yang teman-teman butuhkan apa. So gitu aja sih sebenarnya teman-teman, gitu aja. Setelah saya udah dapetin satu data, kita lanjutin ke data berikutnya. Caranya gimana? Ya lanjutin lagi replaynya teman-teman. Saya akan jalankan terus. Ya, misalkan satu, saya mau sell misalkan. Misalkan ini sekali lagi saya ngawur lagi teman-teman. Ini ada area sell di sana, ada rally base drop. Saya mau sell di sana. Kita akan journaling lagi. Kita akan tunggu harga kembali ke sana berhasil atau enggak misalkan. Oke, ternyata area ini 1:1 misalkan ya, contoh aja. Saya akan capture lagi, open image in new tab di pojok kanan atas. Oke. Kemudian open image in new tab seperti biasa. Lalu saya klik kanan, saya akan copy image address-nya. Saya akan buka Google slide-nya. Kemudian saya akan duplicate ini, klik kanan, kemudian duplicate slide. Saya akan replace, klik kanan di gambar ini, replace image by URL, saya akan paste URL-nya, kemudian replace. Misalkan nih, saya kasih keterangan ini, contoh aja ya, sekali lagi saya ngawur teman-teman. TP1, jamnya jam berapa misalkan. Ini jamnya masuknya jam, atau tanggalnya tanggal 23 Desember, saya akan journaling tuh. 23 Desember. Gitu terus selama setahun. Setelah itu saya akan recap di dalam bentuk-bentuk seperti ini. Ya, ini totalnya seperti apa. Semua pair kita journaling dan seterusnya tergantung kebutuhan teman-teman. Dan ini adalah biasa tool yang saya gunakan untuk menggambar ya. Ada price range, saya akan share aja. Ini untuk marking zone ya, supply atau demand, saya pakai ini. Kemudian Fibonacci retracement saya gunakan untuk mengukur TP-nya berapa misalkan. Oke, itu entry-nya. Ini entry-nya, ini SL-nya, ini TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 kita journaling ya, saya pakai Fibonacci. Kemudian untuk bikin market structure biasanya saya akan gambar pakai ini. Atau tool yang lain biasanya pakai ini ya, polyline. Polyline ya, untuk gambar garis-garis gitu. Untuk gambar trendline break, misalkan saya backtestnya strategi confirmation entry, misalkan seperti ini contohnya teman-teman. Saya pakai trendline untuk gambar trendline break. Atau panah biasanya untuk nunjukin sesuatu yang perlu saya waspadai, misalkan saya pakai panah. Kotak ini wajib biasanya untuk gambar white space atau gambar lain-lain, saya perlu kotak. Kemudian garis-garis seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini seluruh tool yang saya gunakan saat saya backtesting. So gitu aja sih sebenarnya backtesting teman-teman. Tetapi yang menjadi problem adalah niatnya biasanya.
Kita tahu caranya, tapi niatnya belum tentu mau. Tetapi teman-teman harus tahu pain and gain-nya ya. Kalau teman-teman backtest, teman-teman akan tahu ekspektasinya akan enak banget tuh. Saat saya menjalankan strategi EMA misalkan, oke, di Euro USD selama 1 tahun, 2020, kita dapat 16 setup. Saya ambil hanya skor zone yang bagus-bagus aja. Win rate-nya berapa? 1/1, 66%. Kalau saat saya menjalankan strategi trading di Euro USD yang sama dengan cara saya backtest, tiba-tiba melenceng, tiba-tiba win rate-nya di TP1 tiba-tiba meningkat jadi 97%. Teman-teman perlu cari tahu. Kenapa ya? Kok win rate-nya saat saya menjalankan di real bisa 97%? Misalkan, sekali lagi. Misalkan. Kalau ternyata win rate-nya turun drastis, misalkan ke 20%, ya cek aja, teman-teman. Kenapa? Cari data pembandingnya di sini. Oh, ternyata misalkan zone yang saya ambil, ternyata zone-nya skornya jelek-jelek saat saya di real market dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi dari data. Teman-teman, sekali lagi, semakin lengkap datanya, semakin teman-teman tahu cara baca datanya, teman-teman akan enak nanti saat teman-teman real marketnya seperti apa. So, please teman-teman, silakan backtesting, jangan pernah melakukan atau menjalankan sistem trading tanpa teman-teman uji terlebih dahulu. So, itu aja pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga video seperti ini bermanfaat ya. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan TradingView semaksimal mungkin. Kalau teman punya pertanyaan, let me know. Teman-teman bisa join di grup Jaripedia Trader. Ini di Telegram. Linknya sudah saya sertakan di pin komen atau deskripsi. Cek aja di sana. Saya Dani Indra Pratama dan ciao. Bye-bye teman-teman. Ciao.